Perkawinan yang diantarkan oleh Kiai Haji Muhammad Iqbal Hasanuddin MAG. Dengan ini disilahkan. Wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, Maha suci Allah yang menguasai alam jagat raya ini, Zat yang menguasai 7 petala langit dan 7 petala bumi, bahkan lebih daripada itu. Tidak ada setetes air yang mengalir, selembar daun yang jatuh. Tidak ada detakan jantung, desahan nafas, kecuali semuanya di bawah pengawasan dan pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk peristiwa pernikahan pada hari ini yang kita saksikan bersama, kesemuanya itu di bawah pengawasan dan pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai umat Muhammad Rasulullah, mari kita perbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkah salawat kepada Rasulullah, Allah selamatkan kita semuanya dari segala mara bahaya bencana alam, bencana virus corona. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu yang saya muliakan, apa kabar semuanya Bapak Ibu? Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Insyaallah Bapak Ibu yang saya muliakan, nasihat pernikahannya tidak akan lama, karena saya tahu Bapak Ibu datangnya dari Takalar ya? Oh, Barongbong. Ya, perjalanan yang cukup jauh dan melelahkan. Saya sendiri kalau ke Makassar atau balik lagi ke Belawa butuh waktu beberapa jam untuk istirahat. Ya. Baik Bapak Ibu yang saya muliakan, pada kesempatan yang sangat berharga ini, saya atas nama keluarga besar mempelai wanita mengucapkan kepada seluruh hadirin, selamat datang di tempat yang sederhana ini. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikudumikum. Deceng Enri Meri Ribola terjali tetap perebanna masing-masing. Mudah-mudahan kehadiran kita semua di tempat ini menjadi berkah buat kita semua, lebih khusus kepada kedua pengantin baru. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang saya muliakan, pada kesempatan yang sangat berharga ini, atas nama keluarga besar mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh hadirin, dan lebih khusus kepada rombongan mempelai pria. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan kita semua dengan balasan yang berlipat ganda. Sebagai manusia biasa, melalui kesempatan ini kami pula mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Boleh jadi ada kekurangan, ada kehilafan, mulai dari direncanakannya acara ini sampai selesainya nanti. Jika ada kekurangan dan kehilafan, sudilah kiranya untuk dimaafkan, dan mudah-mudahan pemaafan kita semua, semoga Allah juga mengampuni segala dosa dan khilaf kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau boleh saya bertanya Bapak Ibu, kira-kira siapakah yang mengatur pernikahan anak dah bertua? Apakah Mak Comblang atau Pak Comblang atau Nenek Comblang? Pertanyaan saya berikutnya, kira-kira di Barongbong tidak adakah gadis cantik nan seksi di sana? Banyak deh, bahkan bukan cuma banyak, banyak sekali. Ya, tetapi kenapa pilihannya, maaf, siapa nama?
Oh ya, kenapa Pak Yusri menjatuhkan pilihannya kepada seorang gadis yang ada di Belawa di sudut pojok sana, di kota Bapak Ibu? Kira-kira siapa yang mengatur ini? Ya, maaf Pak Yusri, boleh saya buka HP tak? Ya? Oh Pak Fatar. Oh ya, Pak Fatar. Fatar nama lengkap tas. Oh, Fatar bin Raja mendapatkan Yusri bin Ratu. Wah, alhamdulillah Raja dan Ratu. Ya. Tapi Pak Fatar, boleh saya buka HP-nya? Ya. Oh, tidak ada HP. Ya. Coba kalau dibuka HP-nya Pak Fatar, nomor telepon cewek di situ bukan cuma 10, bahkan boleh jadi ribuan. Ya. Pertanyaannya, kenapa dia memilih anak Yusri misalnya? Jawabannya, Allah sudah mengatur segalanya. Oleh karenanya anak berdua, syukurilah nikmat Allah Subhanahu wa taala ini dengan menjaga dan merawat pernikahan yang baru saja diresmikan, yang baru saja disaksikan oleh seluruh keluarga, disaksikan oleh para malaikat dan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Bapak Ibu yang saya muliakan, saya ingin berpesan kepada kita semua, lebih khusus kepada kedua anak dan pengantin baru Pak Fatar mendapatkan anak Yusri. Yang pertama, anishkur li wa liwalidayka. Bersyukur dan berterima kasihlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, terutama jagalah salat 5 waktu dalam kehidupan rumah tangga kita. Insyaallah Bapak Ibu, ketika sebuah rumah tangga menjaga yang namanya salat 5 waktu, apalagi dalam berjamaah misalnya, insyaallah keberkahan hidup akan mudah kita dapatkan. Apa sebabnya? Karena dekat pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Setinggi apapun ilmu kita, setinggi apapun jabatan kita, kalau kita tidak salat Bapak Ibu, apa yang kita dapat? Jempol yang terbalik ke bawah. Begini kita dapat kalau orang tidak salat Bapak Ibu. Tetapi apapun latar belakang kehidupan kita, apapun pekerjaan kita, semuanya akan menjadi mulia kalau misalnya kita tegakkan salat dalam kehidupan rumah tangga kita. Apa yang kita dapat Bapak Ibu? Dapat jempol yang menghadap ke atas. Siapa yang kasih jempol? Bukan makhluk yang kasih jempol. Yang kasih jempol adalah para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Bapak Ibu yang saya muliakan, orang yang mendirikan salat Bapak Ibu, orang yang selesai salat kemudian duduk sebentar berdoa, tidak pernah lepas doanya malaikat sampai ia meninggalkan tempat salatnya. Makanya Bapak Ibu yang saya muliakan, sangat-sangat dianjurkan setelah kita menunaikan salat 5 waktu Bapak Ibu, jangan setelah salam lantas jalan, Assalamualaikum warahmatullahi, kemudian langsung berdiri. Ibaratnya orang yang seperti ini Bapak Ibu tidak punya etika di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Etikanya adalah duduklah sebentar, berzikir, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kehidupan kita diberkahi, agar keluarga kita diberkahi, agar anak-anak kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, agar pekerjaan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah anak Fatar mendapatkan Yusri. Peliharalah salat 5 waktu, apalagi sang suami sebagai penanggung jawab dalam rumah tangga akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wahai Fatar, kenapa engkau tidak menyuruh istrimu salat? Kenapa engkau tidak menyuruh anak-anakmu salat? Semuanya ini akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, anishkurli wal walidayka, berterima kasihlah kepada kedua orang tua. Alhamdulillah anak berdua sekarang sudah bertambah orang tuanya yang bernama mertua.
Kalau ingin mendapatkan yang namanya keluarga sakinah, hormati kedua orang tua, hormati pula kedua mertua. Insya Allah, kalau kita menghormati mereka semuanya, kita akan mendapatkan keberkahan hidup, kita akan mendapatkan kemuliaan hidup. Bahkan bukan hanya itu, kita akan mendapatkan kemudahan dalam kehidupan keseharian kita. Bapak Ibu yang saya muliakan, melalui kesempatan yang sangat berharga ini, sebagai tanda berbakti kepada kedua orang tua, bahwa anak daftar mertua itu sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Melalui kesempatan yang sangat berharga ini, di hari yang penuh bahagia ini, mari kita mendoakan dan membacakan surah Al-Fatihah buat orang tua, ayahanda dan ibunda anak Dayusri almarhum Bapak Haji Muhammad Tahir bin Umar dan Ibu Hajah Hatrah. Mudah-mudahan kebahagiaan kita hari ini, insya Allah orang tua, ayahanda dan ibunda di alam barzakh sana juga bisa merasakan kebahagiaan kita pada hari ini. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalih wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bapak Ibu yang saya muliakan, terkhusus kepada anak dan pengantin baru, bahwa yang namanya pernikahan bukan hanya ikatan dua pribadi, tetapi dua ikatan keluarga besar. Keluarga besar yang ada di Bilawa dan keluarga besar yang ada di Barongko. Oleh karenanya, pernikahan ini adalah sesuatu yang sangat sakral dan suci. Peliharalah silaturahim di antara anak dan berdua, insya Allah kebahagiaan bukan hanya kita dapatkan di dunia semata, juga akan kita dapatkan ketika nanti kita berpulang ke sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mendapatkan surganya. Bapak Ibu yang saya muliakan, terkhusus kepada anak dan berdua, saya ingin mengingatkan pada kesempatan yang sangat berharga ini, bahwa salah satu yang paling utama dalam kehidupan berumah tangga setelah kita mendirikan sholat adalah saling pengertian di antara pasangan tersebut. Suami mengerti akan istrinya, istri pun akan mengerti akan posisi dan kedudukan sang suami. Kalau misalnya anak dan berdua saling mendukung, saling ada pengertian, insya Allah yang namanya keluarga samara mudah kita dapatkan. Kapan ada egoisme dalam sebuah rumah tangga, yakin dan percaya pernikahan kita tidak akan langgeng, tidak akan lama. Apa sebabnya? Yang namanya sifat egoisme ini hanya mementingkan salah satu pihak. Tetapi kalau ada saling pengertian, insya Allah kekurangannya sang suami ditutupi oleh kelebihan sang istri, kekurangan sang istri ditutupi oleh kelebihan sang suami, insya Allah ini akan mudah diraih, akan mudah didapatkan yang namanya keluarga sakinah mawaddah warahmah. Apalagi Bapak Ibu, anak dah berdua berbeda suku, berbeda kebiasaan, ya masing-masing suku punya karakter masing-masing, punya kebiasaan masing-masing. Oleh karenanya, untuk menyatukan perbedaan ini, apa yang bisa menyatukannya Bapak Ibu adalah saling pengertian. Saling pengertian di antara pasangan suami istri yang didasari oleh pemahaman agama kita. Insya Allah Bapak Ibu, ketika suami istri memahami kewajiban, hak dan kewajiban masing-masing yang didasari oleh pemahaman agama kita, insya Allah yang namanya kehidupan rumah tangga mudah kita wujudkan. Kita kembali kepada sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kehidupan keseharian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang Nabi sendiri yang memenuhi kebutuhannya pada saat Aisyah tidak sempat memenuhi kebutuhannya. Kalau kita baca kitab Barasanji Bapak Ibu, biasa kita dengarkan, biasa kita baca bahwa Nabi sendiri yang biasa menjahit pakaiannya, Nabi sendiri yang mengambil makanan dan minuman untuknya,
ketika sang istri tidak sempat lagi untuk memenuhi kebutuhan sang suami. Demikian pula sebaliknya. Insya Allah anaknya berdua ingat baik-baik ini, sebanyak apapun perbedaan di antara pasangan suami istri akan mudah disatukan dengan saling pengertian. Bapak Ibu yang saya muliakan, kemudian yang terakhir saya ingin mengingatkan anaknya berdua bahwa yang namanya manusia kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat selesai mendirikan salat. Bacalah doanya, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahilah kami ya Allah dari pasangan kami, dari istri suami kami, kemudian anak-anak yang Engkau akan lahirkan dari tulang sulbi kami. Jadikanlah mereka semuanya ya Allah qurrata a'yunin. Apa arti qurrata a'yunin Bapak Ibu? Menjadi pelipur lara, penyejuk jiwa anak-anak kita dan pasangan kita. Jadikanlah mereka ya Allah pelipur lara dan penyejuk jiwa bagi suami dan istri, bagi ayah dan bunda. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Baik Bapak Ibu yang saya muliakan, kemudian yang paling terakhir saya ingin berpesan kepada anaknya berdua. Insya Allah kalau selesai nanti semua acara, tinggal acaranya Pak Fatah dengan anaknya Yusri berdua di dalam kamar. Saya ingin mengingatkan, patuhilah pesan pemerintah, jaga jarak. Ya. Jaga protokol kesehatan, cuci tangan sebelum masuk kamar dan cuci kaki. Ya, pakai masker, dan yang lebih penting adalah social distancing, jaga jarak. Ya, Pak Fatah di sudut kamar, kemudian anaknya Yusri di sudut kamar sebelahnya lagi. Tapi insya Allah Bapak Ibu di subuh hari akan ketemunya di atas ranjang. Baik Bapak Ibu yang saya muliakan, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang saya muliakan, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keberkahan pernikahan hari ini kita dapatkan semuanya dengan doa-doa kita semua. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Ya Allah, jadikan pertemuan kami di hari ini dalam acara pernikahan ini ya Allah, pernikahan, pertemuan yang Engkau berkahi, Engkau ridhoi, Engkau rahmati, bukan pertemuan yang sia-sia, bukan pertemuan yang Engkau laknat. Allahumma alif bainahuma kama allafta baina Adam wa Hawa. Ya Allah, satukanlah mereka ya Allah. Pak Fatah mendapatkan Yusri sebagaimana Engkau menyatukan keluarga Nabi Adam alaihi salam. Anugerahi mereka ya Allah keturunan yang soleh solehah, hafiz hafizah, ahli Quran, ahli salawat, ahli kebaikan, ahli masjid, sebagaimana Engkau menganugerahi keberkahan kepada keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam. Anugerahi mereka ya Allah rezeki yang berberkah, sebagaimana Engkau memberkahi rezeki sahabat Utsman bin Affan, sahabat Abdurrahman bin Auf. Anugerahi mereka ya Allah keluarga sakinah mawaddah warahmah, sebagaimana Engkau menganugerahi keluarga sakinah, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Ya Allah, kami yang hadir di tempat ini ya Allah, anugerahi pula kami semuanya ya Allah, keluarga sakinah, keluarga yang Engkau berkahi, keluarga yang senantiasa mendirikan salat, keluarga yang senantiasa membaca Al-Quran, keluarga yang senantiasa bersalawat kepada Nabi-Mu, keluarga yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Rasul-Mu, keluarga yang senantiasa sayang menyayangi, kasih mengasihi, baik dikala jauh maupun dikala dekat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bapak Ibu yang saya muliakan, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Idi ari ya are tepada ukatimu natu syak dampe-dampengan. Wabillahi taufiqi wassaada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diantarkan oleh Gurunda memuari mak barakah luri di imanan. Sahabat nasabari siama amai botim parue nasi kamak-kamak boti coy.